Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kiranya renungan ini menguatkan hati dan menuntun langkah kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan hari-hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau masih berikan kepada kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan ayat renungan hari ini kita ambil di dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di kota Korintus, yaitu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita semua pernah merasakan kelemahan, baik itu kelemahan secara fisik, emosional maupun kelemahan rohani. Bahkan Rasul Paulus pun tidak luput dari pergumulan pribadinya. Namun respon Tuhan terhadap permohonannya begitu luar biasa. Di sini dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Firman ini mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah halangan bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita, melainkan justru menjadi tempat di mana kuasanya dinyatakan secara sempurna dalam hidup kita. Mungkin di mata dunia, kelemahan sering dianggap sebagai kekurangan yang harus disembunyikan. Namun dalam kerajaan Allah, kelemahan menjadi kesempatan untuk mengalami kuasa dan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ketika kita lemah dan tak berdaya, kita pasti akan berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah kita menemukan kekuatan sejati. Paulus memilih untuk bermegah dalam kelemahan, bukan karena ia menikmati penderitaannya, tetapi karena ia mengerti bahwa dalam kelemahannya kuasa Kristus bekerja lebih nyata dalam hidupnya. Ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita sedang membuka pintu baginya untuk bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari situasi sulit yang kita hadapi, tetapi Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk berjalan melewatinya. Kasih karunia-Nya cukup. Artinya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Ia akan terus menopang kita di tengah penderitaan yang saat ini mungkin sedang kita alami, dan memberikan damai sejahtera bagi kita di tengah badai hidup yang menerpa hidup kita. Di saat kita merasa tidak sanggup lagi, maka Tuhan Yesus akan berkata, "Aku cukup bagimu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu malu dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Sebaliknya kita dipanggil untuk menyerahkan semua kelemahan itu kepada Tuhan dan membiarkan Dia menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Asalkan kita percaya kepadanya, hidup suci dan kudus seturut firman-Nya, serta menaruh seluruh pengharapan hidup kita kepadanya, maka dalam kelemahan kita sekalipun, di situ nama Tuhan Yesus akan dimuliakan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Ia akan memberikan jalan keluar menghadapi semua masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini. Ia akan mengangkat kita yang jatuh. Bahkan kuasa-Nya yang ajaib dan luar biasa itu sanggup untuk menyembuhkan semua sakit penyakit dan memulihkan hidup kita. Karena semua kuasa mujizat yang ada itu hanya berasal dari Yesus Kristus Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan Yesus, tetap berdiri teguh dan percaya kepadanya, serta menaruh seluruh pengharapan hidup kita kepadanya,
maka dalam kelemahan kita sekalipun, kuasa Allah akan nyata dan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, terima kasih atas karunia-Mu yang cukup bagi kami. Di tengah kelemahan dan pergumulan kami, Engkau hadir dengan kekuatan dan penghiburan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berserah kepada-Mu dalam segala hal dalam hidup kami. Pakailah hidup kami untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap langkah hidup kita hari ini. Jangan takut dan menyerah akan kelemahan kita, sebab dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Percayalah, kasih karunia-Nya cukup bagi kita semua. Shalom.